ini wajib, yaitu tangan dulu harus dibersihkan. Apalagi ketika kita di bak, wudhunya ngambil dari bak atau dari ember, maka tangan harus dibersihkan dulu. Ini wajib, Pak. Kalau nggak habis tidur, hukumnya sunnah, gitu ya. Tapi khusus bangun tidur harus wajib, karena tangan kita nggak tahu ketika tidur itu kemana. Mungkin megang tembok atau yang mana najis, sehingga harus dibersihkan dulu. Baik, pertama dibersihkan dulu, airnya kecil aja. Dan yang dibersihkan sampai sini ya, sampai pergelangan. Baik, dibersihkan sampai pergelangan, ya. Kemudian selesai. Dah. Kemudian setelah pergelangan selesai, baru kita mulai niat wudhu. Ya, kita mulai niat wudhu. Nah, niat wudhu masing-masing, kemudian dimulai dari kumur. Baik. Ini kita mulai dari awal lagi. Kemudian kita mulai kumur. Baik, ya lupa. Ya bismillah ya, karena bismillah itu sunnah tadi. Ada ya, kalau mau tambahan sunnah bismillah, atau kalau tidak nggak apa-apa. Baik. Mulai dari bismillah. Ya bismillah, dimulai dengan sunnah bismillah. Kemudian cara wudhu, cara kumur, soalnya harus kalau lengkap memang banyak ya. Cara kumur itu ada 3 cara. Pertama ya, antara kumur dengan hidung, Pak. Itu ada 3 cara. Yang pertama kita ambil airnya, kemudian kita kumur, terus kita buang. Ambil lagi, kumur, buang. Ambil lagi, kumur, buang. 1. Ini sudah 3. Kemudian kita ambil hidung, kita buang. 1, kita ambil hidung, buang. 2, ambil lagi. 3. Berarti 3 untuk kumur, ngambil air yang baru 3 kali, dan 3 kali lagi untuk hidung. Saya praktekkan ya, sebagai contoh ya. Ya, kumur. Ini udah 3 kali. Ya, kemudian hidung. Ini 3. Ini cara yang pertama, Pak. Cara kedua langsung ngambilnya tangan kanan, niupnya tangan kiri. Dan kiri. Cara yang kedua itu cara yang di kitab Bidayatul Hidayah. Jadi ngambilnya sekali. Jadi ngambil sekali buat kumur 3 kali. Nanti yang hidung juga ngambilnya sekali buat hidung 3 kali. Gitu ya, itu yang di kitab Bidayatul Hidayah. Contohnya baik. Ala kulli hal seperti itu yang di Bidayatul Hidayah. Kemudian yang di kitab Shahih Fiqhus Sunnah ada, dan di Madzhab Syafi'i juga, itu ngambilnya air 3 kali, tapi sekali ambilan itu untuk kumur dan hidung. Ya. Dan ini Madzhab Syafi'i, Pak. Dan ngambilnya hidung agak kenceng. Jadi ngambil terus ngirup sama kumur sama disedot, gitu ya, gitu tadi. Kemudian dibuang. Ya, prakteknya gini. Ambil, ambil lagi 2, 3. Ya, ini cara yang ketiga. Jadi sekali, kemudian dibuang. Kalau nggak biasanya panas di hidungnya. Tapi paling enggak itu nanti membersihkan apa yang kotoran yang ada di hidung kita. Baik, kumur sudah. Tadi juga bisa
mengganti siwak kalau kita belum sikatan tadi bisa ketika kumur sekalian digosok pakai tangan kita, karena pembahasan kita kemarin jari itu juga bisa pengganti siwak karena bisa mengangkat kotoran yang ada di gigi kita. Setelah selesai mulut dan hidung, kemudian kita masuk bagian yang wajib, yaitu faksilu wujuhakum, ya, muka kita. Baru kita niat yang wajib di dalam mazhab Syafi'i, dan niatnya itu sembari. Jadi harus sekali waktu dengan ketika kita mulai membasuh itu plus niat untuk wudhu, ya. Dan basuhnya dari kepala, ya, dari atas ini terus ke bawah ini, ya, bukan jambang tapi di belakang jambang kita, pangkal kuping ini, ya, dari atas ini sampai dagu. Ini panjangnya, lebarnya dari telinga sampai telinga, ya. Kemudian diusap ini, ya, sambil menghayati doa tadi, ya, sambil menghayati doa tadi. Baik, kita praktekkan. Ini 1, kemudian 2, 3. Apa? Itu satu cara aja Ustaz ya? Itu satu cara aja, ya, dari muka gini. Kalau ada 3 cara lagi Nggak ada. Masuk Ini angin nanti, Bro. apa? Enggak. Ya, jadi muka, Pak. Terus ini penting ini. Alis yang tebal, kemarin ya, alis yang tebal, yang punya kumis tebal, punya jambang tebal, apalagi bulu mata yang tebal itu harus dibasuh, harus kena dalamnya. Kemudian yang punya jenggot tapi nggak tebal itu juga harus kena dalamnya. Kemudian kalau jenggotnya tebal, dia cukup jenggotnya dibasuh. Tapi kalau pengen sunnah itu harus ditaklil, ya, ambil baru kemudian ditaklil dalamnya, ya, sela-selanya dimasukkan sambil kita menghayati tadi semoga wajah kita disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muka sudah. Kalau yang ibu-ibu yang pakai itu apa? Bulu mata itu, yang celak, kayak celak itu gimana? Oh, kalau celak nggak apa-apa, kalau celak. Bulu mata haram. Kalau celak nggak. Bulu mata nggak boleh Pak. Nggak tahu sih tanya ibu-ibu Pak. Iya. Ya, biar diterangkan. Nggak tahu. Tapi kalau ada apa namanya? Biasanya ada yang pakai apa namanya? Make up yang sampai nutupi kulit itu. Nah, itu kalau nggak sampai tembus ke dalam, berarti harus dibersihkan dulu untuk Itu bau ngoroknya wangi loh. Ganti air. makanya wudhu dulu sebelum itu. Gitu ya. Lo lanjut. Taib muka sudah. Setelah muka, Jangan taib. Sekarang ya. Sekarang tangan. Setelah muka, tangan sambil kita hayati tadi meminta kepada Allah supaya tangan kanan kita untuk bisa mengambil rapot. Nah, kemudian tangan itu dari ujung ini. Biasanya orang itu gini tok terus ininya lupa. Padahal tangan itu dari ujung kuku kita sampai siku. Sikunya bukan siku bawah tapi siku atas. Kemudian antum kalau kemarin kita dengar ada huron muhajjalin supaya cahaya itu bersinar. Huron itu bagian tangan. Kemudian bisa ditambah sampai pergelangan. Gitu ya. Itu boleh sampai semakin atas nggak apa-apa. Ya, dibasuh semua sampai atas. Ini 3 kali. Gitu ya. Sampai 3. Dah, selesai. Baru sekarang yang gini. Harus isbal, harus menyeluruh, semuanya harus kena. Kalau bisa kita memastikan semuanya terbasuh dengan cucian kita. Ya ini tadi kan masuk juga, gitu ya. Pokoknya kita pastikan itu semuanya udah kena. Masuk.
Mau dari atas, dari bawah boleh. Gitu ya. Masuk gini juga boleh. Pokoknya bebas, yang penting semuanya harus terbasuh dan tercuci. Setelah tangan dengan berharap kepada Allah, kemudian kita mulai rambut. Kepala. Ya. Dan rambut itu bedanya di dalam ayat. Kalau ayat kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu biruusikum wa arjula, itu kalimat wa arjulakum. Jadi ada kaidah ketika wujuhakum itu pakai a, wujuha. Terus aidia. Kemudian ketika ruus biruusi itu kemudian arjula, kaki dengan a. Berarti yang faghsilu, yang dicuci itu wajah, tangan sampai siku, dan kaki sampai mata kaki. Khusus yang kepala itu sifatnya di wamsahu biruusikum, dimasah saja. Dan dimasah itu artinya tidak perlu dicuci kayak tadi. Jadi cukup diambil airnya, kemudian dibuang, Ditiriskan. ya, dibuang kemudian dilap, ya, dilap. Nah, kalau yang sempurna dalam mazhab Syafi'i, yang sempurna dari depan ke belakang sampai tengkuk ini Pak ya, sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Cukup sudah. Gitu ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i juga kalimat biru usikum berarti sebagian dari ru'us cukup. Sebagian. Ya kalau jenengan mau gini tok boleh. Mau ngambil satu tok, bahkan gini cukup. Ya satu jari. Maka ini juga sebenarnya solusi buat para ibu-ibu kalau mau di mall atau di mana yang tempat duduknya campur. Jadi nggak perlu melepas jilbab, cukup diambil dan ditaruh di rambut. Dan rambutnya harus rambut yang di bagian kepala. Ya kalau rambutnya panjang nggak boleh yang pojok tok dikasih air, nggak boleh. Jadi cukup yang di atas gini dikit ditempelkan saja sudah cukup. Itu udah bagian di ru'us, gitu ya. Setelah ru'us selesai, tambahan sunnah tadi, yaitu telinga. Telinga bisa ngambil air lagi. Kemudian ini namanya sababah. Telunjuk kita masuk ke simak. Simak itu lubang telinga ini. Kemudian ibham itu di belakang telinga. Jadi masuk kemudian di belakang ini. Dan digosok. Nah. Ya. Jadi ini sekali seret, bisa pakai air tadi bisa. Gini, terus langsung masuk dan gini. Sudah selesai. Atau ngambil air baru, dia masuk dan dibersihkan. Ya. Ini sudah selesai. Kalau mau tadi tambahan, ya tapi perbedaan pendapat antara ulama, boleh ditambah leher sambil berdoa kepada Allah supaya terlepas dari belenggu-belenggu api neraka. Ya, bisa dengan air baru kemudian diusapkan. Gitu ya. Dah selesai. Kemudian kita masuk ke wajib selanjutnya yaitu kaki. Nah, dan kaki ini spesial. Nabi sampai Nabi itu memperingati. Nabi mengatakan wailul lil aqab minan nar. Ya, celaka bagi orang yang meninggal aqabnya tidak terkena air. Maka itu bagian dari neraka. Kalau Nabi peringatkan, Pak, berarti banyak manusia yang lalai di situ. Berarti bisa jadi kita juga lalai di situ karena diingatkan sama Nabi gitu loh. Ya, kadang kita lalai cepet-cepetan, mari yang lain sempurna pas kaki pokoknya tek mari tinggal. Nah, ya kan? Apa itu akob? Akob itu belakang ini, Pak. Itu biasanya ada yang terlewatkan nggak kena air. Ya, maka ini hati-hati karena kaki itu dari ujung kuku, jempol sampai di atas mata kaki, di atas, bukan di bawah, di atas. Bagi orang yang nggak punya mata kaki, anak nggak ada mata kakinya, nggak ada tandanya. Ya, nyari orang yang tingginya sama jenengan, terus diukur, kemudian ditandai, ya, ditandai. Tato. Ya, atau minta sama dokter Wahyu biar dikasih jahitan permanen itu, ya. Biar ada tandanya. Ya, ala kulli hal disamakan. Jadi dari ujung sampai
di atas mata kaki. Dilebihkan. Dilebihkan di atas mata. Nah ini kalau kaki itu, kalau tadi tangan huron, kalau kaki muhajjalin. Ya, jadi ditambah sampai betis. Ya, sampai betis boleh. Baik. Itu wajibnya, jadi kita bersihkan. Kalau sunnahnya dalam mazhab Syafi'i, caranya dengan di sela-sela pakai jari kiri, jari kelingking kiri, dari kelingking kanan terus sampai kelingking kiri kaki, gitu ya. Tapi ini sunnah, emang agak ribet tapi ya kalau mau itu pakai itu. Baik. Kemudian ini juga 3 kali ya, dibasuh. Ini yang wajib dulu ya. Pokoknya sampai di atas. Ya, dah. Sekali atau 3 kali ya, ulangi 3 kali ini. Gitu ya. Kalau mau pakai sunnah tadi, jadi dibersihkan, kemudian disela. Pakai selahnya pakai kelingking kiri. Lebih nyaman kalau duduk. Pokoknya gini lah. Ya. Nah, terus ini nyambungnya jempol, tengah, terus ke belakang. Terakhirnya Gitu ya. Jadi ini berarti udah sempurna sampai di atas mata kaki. Ya. Udah selesai kaki, kemudian ditutup dengan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat, disunahkan. Ya, doanya tadi yang kita baca bersama-sama. Gitu ya, mudah ya, insyaallah ya. Insyaallah. Nah, itu Pak, air itu sebetulnya nggak harus banyak. Kadang wudhu pakai setengah gelas.